stop mendiamkan mulut-mulut, maaf, saya perkatakan ini, karena kitab sendiri menuliskan demikian, coba saya buka ayatnya. Harus dibungkam. Kita pakai apa? Pakai bahasa, omongan-omongan seperti ini yang tidak sesuai kebenaran harus dibungkam. Titus 1, saya bacakan mulai ayat yang ke-9, ini syarat-syarat menjadi penatua atau penilik jemaat bahasa perjanjian baru zamannya Alkitab untuk gembala gereja lokal. Ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penantangnya. Jadi seorang gembala gereja lokal ketika dia menguasai kebenaran, ajaran yang sehat, perkataan yang benar, dengan itulah dia mencoba meyakinkan penentang-penentangnya. Jemaat menangkap ada perdebatan nggak di situ? Jadi ketika dia memimpin jemaat gereja lokal, ada penentang-penentang terhadap ajarannya. Nah, salah satu tugas dari gembala, salah satu tugas yang diembannya adalah meyakinkan penentang-penentangnya dengan ajaran yang benar. Saya selalu dalam menyampaikan pengajaran saya ada pertanyaan. Ada yang mungkin mendapatkan ajaran yang berbeda dari luar, saya sampaikan. Dan saya akan mencoba meyakinkan dia dengan membuka Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu salah satu tugas gembala. Jemaat menangkap gak ada perdebatan di situ. Kekristenan bertumbuh seperti itu. Bahkan saya sebagai pemberita firman, yang tugasnya mempresentasikan isi Alkitab apa adanya, justru mendapatkan berkat ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika ada orang berkata, maaf om, yang om sampaikan seperti ini, yang Bapak Pendeta sampaikan seperti ini, tapi yang saya dengar di YouTube seperti ini. Maka kemudian itu memancing saya untuk kembali mendalami Alkitab. Lalu dengan ajaran yang benar, seperti kata ayat ini, mencoba meyakinkan dia. Ayo kita buka Alkitab. Lalu kita tafsirkan teks dalam Alkitab secara sehat dan sistematis. Yang benar berkata seperti apa? Apakah yang saya sampaikan yang benar atau yang Bapak tonton di YouTube yang benar? Jadi semua terbuka untuk diuji, itu loh. Nah sekarang kalau pemimpin gereja lokal atau gembala mengatakan, iman Kristen itu bukan untuk diperdebatkan. Dia sedang membangun, sedang mencoba mencuci otak dengan tradisi manusia diciptakan sendiri supaya dirinya aman ketika naik mimbar atau menasehati orang bukan berdasarkan perkataan yang benar dan bukan berdasarkan ajaran yang sehat. Jangan berdebat. Yang saya sampaikan terima, aminkan saja. Jadi pengennya tuh apa yang dia sampaikan orang amin, amin. Saya katakan sekali lagi, sebagai seorang pemberita, pengajar, saya paling tidak suka justru melihat jemaat yang ketika mendengar apa yang saya perkatakan, bisanya amin. Amin. Kemarin waktu saya mengajar seorang bapak di Jakarta, biasa ya setelah saya mempresentasikan pelajaran 1 jam, 1,5 jam, lalu bapak ini mencatat, selalu saya buka forum untuk bertanya. Dan dalam pertanyaan ini, karena Bapak ini begitu antusias, begitu tertarik, begitu mengejar pengetahuan akan kebenaran, dia memperhatikan. Ketika saya buka waktu untuk tanya jawab, lalu dia sampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Termasuk apa yang dia baca di luar yang berlainan dengan apa yang saya sampaikan. Maaf Pak Dani, dari yang saya baca demikian. Disitulah kemudian kita berinteraksi, dalam tanda kutip berdebat. Dan selalu saya ajak, ayo kita buka teks Alkitabnya dan kita coba tafsirkan dengan sehat dan sistematis. Dalam konteksnya. Dari situlah kita mendapat jawaban. Bapak ini terjawab pertanyaannya, kepenasarannya, kehausannya dan kelaparannya akan kebenaran, dipuaskan. Sementara saya sebagai pengajar pun dibangun bahwa saya tidak boleh berhenti belajar ketika saya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pengajar firman. Begitu ya. Jadi ini dinamika yang ingin saya share supaya jemaat mengerti. Saya lanjutkan.
Saya baca lagi di ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, bukan ngoceh seenaknya ya, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Jadi kalau jemaat datang kepada gembala, lalu gembala memberikan nasihat tentang aspek kehidupan apapun, usaha, pekerjaan, rumah tangga, cara membesarkan anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Gembala ini harus memberikan nasihat berdasarkan, dia nggak tahu ajarannya bagaimana. Dia memberikan nasihat, tapi bukan berdasarkan ajaran ya. Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ayat 10. Karena sudah banyak orang yang dituju, yang dirujuk, orang-orang mana? Dalam konteks surat Titus ini ya. Perhatikan baik-baik. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Itu ya, memegang ajaran yang tidak alkitabiah lagi. Bahwa keselamatan itu diperoleh harus disunat, harus ikut hukum Taurat. Nah zamannya Titus, sunat yang dipegang. Sekarang persepuluhan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Perintah Paulus kepada seorang gembala. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kita sudah belajar banyak termasuk dari Yeremia pasal 6. Ciri-ciri nabi-nabi palsu adalah mencoba mencari untung dari menyesatkan banyak orang. Kan? Tujuan mereka mencari untung loh. Jadi walaupun mereka baik, ramah, kalau naik mimbar necis gitu. Penampilannya selalu cik, udah ganteng, cantik. Pakaiannya oke, kata-katanya aduhai, pasti lidah. Tapi kalau yang disampaikan bukan kebenaran. Perhatikan baik-baik kata Alkitab. Tujuannya adalah mencari untung yang memalukan. Karena menipu orang. Perhatikan baik-baik. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak. Yang tidak-tidak ini dongeng. Filsafat dunia, tradisi manusia, mencoba menciptakan cultural Christianity, kekristenan tradisi manusia. Itu tidak-tidak. Untuk apa? Mendapat keuntungan yang memalukan. Setelah mendapatkan keuntungan memalukan yang melimpah, bisa bangun gedung hebat, punya mobil, simpanan banyak, lalu mereka naik mimbar dan berkata, saya sukses pelayanan karena saya rajin berdoa, rajin berpuasa, bla 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 bla. Nah, perintah firman apa? Tutup mulutnya. Jadi saya kira untuk bisa menutup mulut-mulut seperti ini, senjata apa yang kita perlukan? Tidak dengan kekerasan fisik. Saya akan tantang dia buka Alkitab. Saya akan sampaikan kebenaran yang benar. Nah saya undang siapapun, termasuk ibu gembala, termasuk jemaat, ayo beri diri diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran. Supaya kita diberikan kemampuan untuk menutup mulut yang coba mengacaukan banyak keluarga. Dan kalau saya bersikap galak terhadap orang-orang seperti ini, karena mereka sudah mengacaukan banyak keluarga. Ya, jadi jangan biarkan. Oke, saya masuk sedikit ke sini karena ketika muncul Kristen progresif, lalu ini disebarkan di mimbar, lalu dibantah oleh orang yang ada dalam kekristenan tradisi. Gimana? Jadi yang saya lihat respon di YouTube, orang yang mengkritisi progressive Christianity ini justru orang-orang yang dari cultural Christianity. Mereka sendiri salah. Ada dalam kekristenan tradisi, bukan kekristenan Alkitab. Bukan gereja yang dibangun oleh Yesus. Tapi mencoba mengkritisi Kristen progresif. Kenapa mereka nggak uji diri mereka sendiri? Ayatnya di mana? Ujilah diri sendiri.
Ujilah apa imanmu sudah benar. Apa kamu yakin Kristus ada di dalam kamu? Karena Kristus hanya ada di dalam Kristen yang benar, yang sudah dilahirkan kembali. Yang kekristenannya bukan Kristen cultural, bukan Kristen akal-akalan ciptaan manusia untuk menyenangkan manusia. Jadi jangan mau dibohongin. Oke, lanjut. Jadi agak lama di sini supaya jemaat menangkap ya ketika kita nanti belajar jenis-jenis kekristenan palsu ini. Yang ketiga, ciri-cirinya lagi yang lain. Coba saya baca di sini karena penglihatan saya sudah, mudah-mudahan jemaat masih terbaca. Yang ketiga, Injil atau firman hanya sekedar aksesoris dalam hidup. Baca ya penjelasannya. Pergi ke gereja sama seperti aktivitas atau hobi lain. Sedekah atau memberi sama seperti perbuatan baik lainnya. Pakai pernak-pernik keagamaan seperti kalung salib, tulisan ayat di kaos, di baju. Ya. Mengaku Yesus tanpa menyerahkan hidup sepenuhnya kepada otoritasnya. Tadi saya katakannya tunduk kepada apa yang dikatakan firman. Jadi karena kekristenan aksesoris, karena kebenaran tidak masalah bagi dia, sedih saya katakan bahwa dalam pelayanan saya, pengalaman pelayanan saya, ketika saya menyampaikan kebenaran dari Alkitab tuh, orang mengatakan tidak setuju, lalu dia menyampaikan pendapatnya sendiri, gitu. Kebenarannya sendiri, karena merasa dia pintar gitu. Orang boleh mengklaim pintar dalam ilmu-ilmu duniawi ya. Tapi sekali lagi kebenaran itu tetap sumbernya dalam Alkitab. Teks dalam Alkitab yang ditafsirkan secara sehat dalam satu pengajaran yang sistematis ya. Jadi semua aksesoris. Alkitab dibawa-bawa, mungkin dia baca, tapi tidak pernah ada usaha maksud Allah, pesan Allah dalam teks Alkitab yang saya baca ini apa. Jadi kalau Yakobus 1 ayat 25 berkata, meneliti hukum-hukum yang sempurna. Tidak ada tindakan atau keinginan untuk meneliti. Bahkan ketika mendengar khotbah di gereja pun, pengennya yang ringan dan yang lucu. Jadi ketika kebenaran sudah bukan hal yang seharusnya ditempatkan sebagai otoritas tertinggi, bisa diabaikan, bisa di skip, bisa dipilih, gitu kan nanti ada di poin berikutnya. Maka sebenarnya kekristenan itu sudah jadi kekristenan tradisi, cultural. Jadi sesuatu yang sudah melekat sejak saya lahir, ya sudah saya jalani tanpa saya ambil pusing lagi. Padahal orang Kristen yang benar berdasarkan Alkitab, ciri-cirinya adalah orang yang mengejar pengenalan akan Allah. Mengejar pengetahuan akan kebenaran. Mengejar supaya mengerti apa-apa sesuai dengan pandangan Allah. Ya. Jemaat mungkin tahu tentang satu kata saya perkenalkan di sini. World view ya. Ini sebenarnya dua kata yang dijadikan satu kata. Jemaat sudah tahu pasti. World itu kan dunia, view itu pandangan. Ya. Nah kalau disatukan jadi satu kata, world view ini sebenarnya kata yang populer. Orang Kristen tuh harus punya satu world view. Jadi memandang apapun yang terjadi dalam kehidupan yang ada dalam alam semesta ini berdasarkan pandangnya Allah. Gitu. Karena hanya Allah yang memiliki kebenaran tentang segala sesuatu. Sains boleh berkata A, B, C sampai Z. Tapi bagi saya kebenaran adalah sesuai apa kata Allah. Karena Allah yang menciptakan termasuk hidup saya. Yang tahu saya itu bagaimana sebagai manusia ciptaan Allah adalah Allah. Bukan kata pendeta saya, gembala saya. Pendeta saya benar, gembala saya benar kalau dia menyampaikan kepada saya pandangan Allah. Jadi Allah lah sumber kebenaran. Nah, worldview-nya orang Kristen itu harus bersumber dari kebenaran Allah. Barulah dia memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini, gambaran dunia, termasuk dirinya, pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, pergaulan, ya, dengan worldview yang dari Allah dan ini sumbernya cuma satu. Allah sudah mewahyukannya dalam Alkitab. Itulah yang diperintahkan lewat Yakobus meneliti hukum yang sempurna. Supaya kita memiliki worldview yang sesuai dengan cara pandang Allah. Mengapa Allah mengizinkan terjadi bencana? Padahal katanya orang Kristen diajarkan Allah itu kasih. Bagaimana kita menjawab itu? Tergantung worldview kita.
Nah, worldview itu tergantung kebenaran apa yang sudah kita terima yang dari Allah. Kita akan bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan jawabannya Allah. Itu adalah pesan pertobatan, justru menunjukkan kasih Allah. Misalkan kita buka, karena kita sudah menggali dan mempelajari, meneliti 2 Tawarik pasal 7. Ketika Allah mendatangkan kekeringan, ketika hujan tidak turun, ketika muncul hama merusak panen, apa maksud Allah? Supaya manusia merendahkan diri, berbalik dari dosa-dosanya, mencari wajahnya. Jadi justru itu kasih Allah, supaya kita tidak masuk neraka, tapi kita masuk ke dalam rumahnya Bapa, satu tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Gitu. Nah, cara kita menjawab worldview kita, memandang segala sesuatu. Coba bayangkan kalau gembala itu menghadapi pertanyaan dari jemaat itu, wah, dalam berbagai aspek kehidupan, dalam segala hal. Saya bersaksi lagi, seorang anak muda datang kepada saya, kurang lebih setahun yang lalu. Saya sudah pernah saksikan, Ibu Gembala sudah tahu cerita ini. Dia seorang pemain game yang hebat, jadi hobinya, kabisanya main game komputer. Nah sekarang orang lewat bermain game bisa mendapatkan karir yang luar biasa. Uang yang sangat banyak. Lalu dia datang kepada saya sebagai seorang pendeta. Boleh tidak saya terjun ke profesi ini untuk meniti karir di situ? Nah kebetulan saya latar belakangnya orang IT. Dan saya tahu seluk-beluk dunia pergaman gitu kan. Saya tahu iblis sangat memakai dunia game komputer untuk menanamkan worldview yang salah. Kebenaran yang bukan dari Allah, tapi dari iblisnya. Kita tidak usah heran kalau game-game yang dimainkan anak-anak kita penuh dengan pornografi. Penuh dengan kekerasan, bunuh-bunuhan, sakit-sakitan. Kami keras mendidik anak kami. Jangan pernah nonton yang begitu, jangan main game yang begitu. Nah sekarang anak muda ini bisa meraih sukses hidup dengan berkarir di situ. Dia jago, dia ikuti kontes-kontes sampai ke tingkat dunia, dia jadi juara. Bukan cuma dia bakal dapat uang dari bermain game, tapi dari sponsor. Kalau sudah terkenal kita tahu dunia internet sekarang. Ada yang mengendorse produknya lewat orang ini, kemudian dia mendapat uang dari sana. Pokoknya anak-anak muda sekarang hebat-hebat lah cari uang. Lalu saya katakan, yang pertama saya katakan kepada anak muda ini, kenapa engkau datang kepada saya untuk meminta nasihat? Kalau pendeta kan ngasih nasihat berdasarkan perkataan yang benar, ajaran yang sehat, kan tadi kita sudah lihat di Titus ayatnya. Kenapa ada gerakan untuk meminta nasihat firman dulu, sementara anak-anak muda lain mungkin terjun saja, yang penting saya dapat uang banyak di situ. Saya bilang ini bukan sembarangan. Kalau ketika di hadapan murid-muridnya Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut kalian? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini. Menurut kalian siapa sih? Lalu ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan apa? Bukan dari jawaban dirimu sendiri sebagai manusia, itu Allah yang menaruh jawaban itu dalam mulutmu. Itu kata Yesus kepada Petrus. Nah saya katakan kepada anak muda yang mau merendahkan diri, datang meminta nasihat seorang pendeta, yang pasti nasihat kebenaran ya. Beda kalau nabi palsu atau pendeta palsu atau gembala palsu. Mungkin, ayo nak, kejar mimpimu, raih karirmu setinggi mungkin. Karena untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Karena saya tahu, paling tidak 1/10 saya akan dapat. Saya sampaikan satu ayat saja dari perkataan Yesus sendiri. Buat apa kau peroleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Sekali lagi, kebetulan saya seorang dengan background IT. Saya tahulah ranjau-ranjau yang ada di dunia IT, internet, online, medsos. Apa yang bisa iblis pakai untuk menyesatkan manusia. Jadi saya katakan satu ayat saja, perkataan Yesus sendiri. Buat apa kau peroleh seluruh dunia? Sukses karirmu, banyak uang. Tapi kau kehilangan kesempatan untuk menjadi murid Yesus. Yang Yesus katakan syaratnya cuma satu. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah dari kesaksian terakhir ini yang saya sampaikan, kita dapat menyelami mengapa Paulus dalam surat Titus menasihatkan gembala seperti itu. Memberikan nasihat dari kebenaran. Coba kalau
anak muda ini datang kepada gembala palsu, pendeta palsu, guru palsu, pastor palsu, kira-kira diberikan nasihat seperti yang saya sampaikan nggak dari Alkitab? Nah, kita membayangkan begitu banyak nasihat yang keluar dari seseorang yang mengklaim dia gembala, pendeta, yang tidak berdasarkan ajaran yang sehat, perkataan kebenaran gitu. Nah, coba jemaat renungkan. Tidakkah saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mencoba menyampaikan perkataan yang benar, ajaran yang sehat, naik tensi saya ketika mendengar seorang yang mengklaim gembala, pendeta, hamba Tuhan, memperkatakan yang tidak-tidak, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Omong kosong. Yang mengacaukan banyak keluarga. Dan saya tahu persis sudah ada keluarga-keluarga yang dia kacaukan. Tidakkah saya, oleh karena kasih akan kebenaran kepada Kristus dan kepada jemaat-jemaat, terutama yang sudah dikacaukan itu, disesatkan, tensi saya naik. Dan saya tidak mau berpura-pura, saya tidak mau menapik. Makanya maafkan saya kalau dari mimbar saya terpaksa memperkatakan kata-kata yang mungkin kurang pantas. Saya sudah muak berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ya mereka memang saat ini di atas angin, menikmati kemakmuran yang mereka peroleh, itu ya, Paulus tuliskan, keuntungan yang memalukan itu. Tapi dengan keuntungan yang memalukan mereka mencoba beraksi terus, memperkatakan yang tidak-tidak, mencoba lebih banyak lagi, mengacaukan banyak keluarga ya. Tidakkah kita marah melihat realitas ini? Dan Paulus memberikan solusinya. Jangan diam saja. Tutup mulut mereka. Tidak dengan cara lahiriah, tidak dengan kebencian. Tunjukkan kasih kita dengan menyampaikan kebenaran. Ya, oke lanjut. Ini ya. Jadi jemaat tangkap ya poin yang ketiga bahwa pada ujungnya muaranya adalah karena tidak menempatkan firman kebenaran dalam posisi seharusnya otoritasnya. Yang keempat, Kristen kafetaria, Kristen choose and pick. Memperlakukan firman dalam Alkitab seperti menu makanan. Cari, pilih yang saya suka, lalu saya ambil. Jadi Kristen kafetaria ini satu ungkapan, satu sebutan atau julukan yang sudah banyak kalau kita belajar teologi yang benar, dipakai berbagai kalangan untuk merujuk khususnya kepada apa yang dipraktekkan oleh Pantekosta karismatik. Karena mereka memperlakukan firman seperti itu ya. Tidak dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis. Sistematis itu yang dikejar seperti Paulus katakan kan dalam Kisah Rasul 20 ayat 27. Aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah. Artinya doktrin-doktrin pokok, prinsip dasar itu tersampaikan semua. Dengan jujur, apa adanya. Begini kata Tuhan, begitulah saya sampaikan. Tapi Kristen Kafetaria sengaja mendidik jemaatnya, ya seperti orang datang ke kafetaria. Duduk manis di dalam gereja, tapi dia hanya mau mendengarkan firman yang sesuai selera dia. Seperti orang memilih menu dalam buku menu ketika datang ke kafetaria. Itulah sebutan Kristen kafetaria. Choose and pick. Pilih lalu ambil yang saya suka. Yang saya tidak suka skip. Maka nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu memanfaatkan pasar yang terbuka ini. Karena banyak orang Kristennya Kristen kafetaria, Kristen choose and pick. Maka dia bukalah pelayanan gereja dengan embel-embel perintisan. Tapi demi menjadi kafetaria di mana Kristen kafetaria ini datang kepada dia. Jadi dia menipu, dia mendustai, dia skip, dia lewati bagian Alkitab yang tidak sesuai selera banyak orang. Dia hanya khotbahkan yang sesuai selera jemaat, bahkan yang tidak sesuai coba dipelintir, diputar balikannya demi memuaskan jemaat. Itu Kristen kafetaria. Sekali lagi muaranya adalah tidak menghormati firman ya. Lalu yang terakhir, yang kelima, lebih bersifat sosial daripada spiritual atau rohani. Ya. Jadi yang rohani dikesampingkan, yang penting berbuat baik. Ya. Ini penjelasannya. Yang penting berbuat baik sebagaimana Yesus berbuat baik. Hal-hal rohani seperlunya saja. Toh iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mengutip dari surat Yakobus, tapi penafsirannya
diputarbalikan. Lalu dikatakan di sini, Yesus berbuat baik benar. Yesus berbuat baik sebagai buah dari kebenaran. Yesus tidak pernah berbuat baik tapi mengkompromikan kebenaran. Ketika dia sudah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, berbuat baik kan? Dia berbuat baik. Tapi pesan kebenarannya dia tidak kompromikan. Ketika orang banyak mengejar dia karena ingin dipuaskan dengan mujizat yang sama, Yesus katakan, ini kebenaran. Kamu sudah menikmati kebaikanku, sekarang aku tes kamu imannya benar nggak? Kamu terima tidak kebenaran? Ya. Yesus katakan, kamu mengejar-ngejar aku cuma karena dipuaskan secara lahiriah dari mujizat yang aku perbuat. Kamu tidak mencari aku karena ingin mendengarkan firman yang kusampaikan. Ingin mengenal siapa aku. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ketahuan identitas asli mereka. Ketika mendengar firman yang keras mereka mundur. Tersisa 12 orang saja. Ya. Jadi seperti itu lebih bersifat sosial daripada spiritual. Dan saya sudah capek mengajarkan bahwa perbuatan baik bisa dilakukan orang yang bukan Kristen benar. Ya. Untuk bisa berbuat baik, Yesus tidak usah mati di atas salib. Agama lain pun mengajarkan kebaikan. Tidak perlu Yesus turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Tetapi yang ingin Yesus bangkitkan adalah orang-orang yang mau tunduk kepada kebenaran. Mengakui dia sebagai kebenaran lalu tunduk kepadanya. Barulah menghasilkan buah perbuatan baik. Jadi saya sebenarnya sudah begitu sering membahas tentang perbuatan baik. Mungkin ada yang berpendapat tidak bosan membahas ini terus-terusan. Sebenarnya bagi saya sih sukacita ya menyampaikan kebenaran firman apa adanya. Dan memang konteksnya, realitasnya kita sedang berhadapan dengan gereja-gereja yang coba menipu banyak orang dengan perbuatan baik ini, tapi kebenaran diabaikan. Jadi saya tidak akan lelah menyampaikan ini ya. Ini ciri-ciri Kristen tradisi ya, cultural Christianity. Oke, kita yang berikutnya. Ini contoh-contoh praktisnya saja, Kristen cultural itu seperti apa. Jadi dalam konteks ciri-ciri yang sudah tadi saya sampaikan, coba jemaat petakan dalam tindakan-tindakan praktis ini. Menyangka pengilhaman Allah atas seluruh atau sebagian isi Alkitab ya. Jadi mereka secara formal mengatakan atau mengakui ini firman Allah. Tapi cara mereka memperlakukan isi ini sebenarnya mereka tidak mengakui. Karena kalau mengakui ini firman Allah, ya harusnya perlakukan dong. Ini firman Allah gitu. Ya dan amin. Kita sering pakai di sini realitas gitu. Harus tunduk. Tapi mereka tidak ya. Lalu yang kedua mengabaikan bahkan mempermainkan pertobatan sebagai langkah pertama menuju pengenalan akan Allah ya. Dan saya sudah saksikan di pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa ada gembala yang meremehkan hal pertobatan ini ya, sekedar untuk mempertahankan orang supaya jangan lari dari keanggotaan jemaat di gerejanya. Ini dipraktekkan di banyak tempat ya gereja sekarang. Yang ketiga, fokus kepada kasih dan penerimaan Yesus sementara menolak ajarannya tentang neraka, kekudusan, ketaatan, dan penyangkalan diri. Ini sudah sering saya jelaskan ya. Jadi pengen yang baik-baiknya saja dari Yesus, tapi yang hukum-hukum yang menurut manusia memang berat, manusia berdosa, itu di skip kalau bisa ya. Jadi ajaran-ajarannya dipilih yang sesuai selera orang banyak. Berikutnya, kompromi, toleran, bahkan membiarkan perbuatan dosa yang berkelanjutan menjadikannya satu kebiasaan. Kalau saya sering menyampaikan dalam ungkapan, jadi kalau ada masalah itu tidak dicarikan solusinya. Kalau saya kan tipe orangnya seperti itu, ayo masalahnya selesaikan dulu gitu. Sampai ketahuan siapa yang salah. Termasuk kalau saya yang salah nggak apa-apa, ungkapkan itu, gitu kan. Saya siap dikoreksi. Tapi yang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari lah, nggak selalu dalam konteks pelayanan, adalah orang-orang keluarga-keluarga yang lebih suka menumpuk masalah tanpa mencari solusi, lalu sudahlah, anggap selesai, anggap tidak ada gitu. Nah masalahnya kalau ada dosa di sana sudah terlanjur ditulis dalam kitabnya Allah yang nanti dibuka di pengadilan seperti yang dituliskan kitab Wahyu,
itu tidak bisa selesai tanpa pertobatan, gitu, tanpa ada solusi. Dan sebenarnya Yesus sudah mati di salib itu menyediakan solusi pengampunan itu, gitu. Yang diperlukan manusia adalah memiliki kerendahan hati yang cukup untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat salah ini, lalu ampuni, gitu. Tapi kebanyakan orang Kristen sekarang lebih suka menumpuk. Ya sudah, lupakan saja. Lalu memakai kata-kata pertobatan, kosong ya, esensinya tidak ada. Lalu sudahlah, saya maafkan. Tapi sebenarnya menyimpan gitu. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari saya menemui orang-orang Kristen yang seperti ini. Berikutnya, mendefinisikan ulang kebenaran firman demi mengakomodasi budaya. Makanya dalam tradisi Kristen tradisi ini, itu pengaruh-pengaruh dunia itu begitu gampang ya masuk. Saya bersaksi lagi. Terakhir kali saya ke Bandung menghadiri ibadah kedukaan ya, seorang yang meninggal. Saya sempat diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan anak muda yang hadir dalam ibadah penghiburan itu. Lalu coba saya pancing pembicaraan ke arah kematian itu apa sih gitu. Dan sayangnya saya tidak rekam apa yang mereka ungkapkan. Tapi anak-anak muda yang berkumpul di situ yang katanya orang Kristen mengungkapkan berbagai pemikiran mereka tentang kematian dan tidak ada satupun yang alkitabiah. Worldview. Jadi ketika anak-anak muda ini melihat peristiwa kematian, apa sih yang ada dalam benak mereka, dalam hati mereka, dalam pemahaman mereka? Itu adalah bukan ajarannya Allah di dalam Alkitab. Yang salah siapa? Gerejanya tidak mengajarkan kepada mereka. Keluarganya tidak mengajarkan kepada mereka. Ketika ada sesuatu ruang yang void, kosong dari kebenaran, itulah kesempatan iblis memasukkan ajaran. Makanya senjata kita ini, kebenaran. Untuk kita bisa menolak ajaran iblisnya. Jadi pandangan tentang kematian itu, filsafat dunia semua yang mereka dapati dari drama Korea, film Hollywood, mungkin novel yang mereka baca, lalu kata orang, katanya, kata si ini, kata si dia. Ini ya, jadi karena tidak memiliki worldview, kemudian segala aspek dalam kehidupan tuh mereka definisikan menurut pengaruh pandangan isme-isme dunia. Berikutnya, memahami Yesus terutama sebagai pelaku reformasi sosial daripada sebagai Allah yang menjadi manusia, menjadi korban tebusan dosa manusia. Itu ya, merendahkan posisi Yesus. Jadi kalau saya tidak bisa berdiskusi atau berdebat dengan saksi Yehova, ya sebenarnya simpel. Buat apa kita duduk berdiskusi? Pandangan tentang Yesus kita berbeda. Bagi saya dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang rela mati di salib demi menebus hukuman atas dosa saya. Supaya saya bisa diampuni dosa-dosa saya, dilahirkan kembali menjadi manusia ciptaan baru. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalau Pak Erasmus Sabdono berkata Yesus bukan juru selamat, sama bagi saya dengan mengatakan Yesus bukan Allah. Sempat kan? Ramai. Seorang gembala loh. Karena yang bisa menjadi juru selamat atas keberdosaan manusia hanya Allah. Ketika dia berkata Yesus bukan juru selamat, sama dengan berkata dia bukan Allah. Bagi saya salah. Lalu buat apa saya berbincang-bincang dengan orang dari seksi Yehova yang menyangkal kealahan Yesus ya. Jadi tidak bisa, mau ketemunya di mana gitu. Aspek kehidupan manusia apa yang mau dipertemukan. Worldview-nya beda. Gitu ya. Jadi itu pemahaman tentang Yesus, pengakuan. Berikutnya, mengklaim janji-janji Allah sementara mengabaikan dan menolak hukum-hukum Allah yang menyertainya. Padahal hukum-hukum Allah adalah bagian dari janji-janji Allah. Menyangkal atau meminimalkan pernyataan Yesus bahwa dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Ya, Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang Kristen kebanyakan sekarang baca ayat itu, tahu ayat itu, atau kalau ditanya, mengakui ayat itu, ya mengakui, tapi dalam prakteknya tidak. Di banyak jalan menuju Roma, kata mereka. Dalam ungkapan praktis sehari-hari, sama saja. Yang penting sama-sama menyembah Yesus. Saya kira saya berapa kali mendengar gembala memperkatakan itu. Yang penting sama-sama menyembah Yesus. Saya sudah ajarkan, Kristen yang benar itu menyembah Yesus dengan caranya Yesus. Ya, harus saya ulang lagi, saya gambarkan.
Jadi Kristen yang benar itu menyembah Yesus dengan caranya Yesus. Caranya bagaimana? Yesus sudah mewahyukannya dalam Alkitab. Tetapi Kristen yang tidak benar menyembah Yesus dengan caranya masing-masing yang sebenarnya fokusnya manusia. Seperti ibadah-ibadah yang banyak di gereja sekarang ya. Oke, lanjut. Sibuk melakukan aktivitas keagamaan untuk menggapai kenyamanan beragama daripada pengabdian sejati kepada Yesus. Dalam ungkapan yang lebih praktis, banyak orang memperkatakan mereka lebih suka melayani pekerjaan Tuhan daripada melayani Tuhan secara pribadi. Itu sama esensinya ya. Kalau kita melayani Tuhan secara pribadi, maka melayani pekerjaan Tuhan itu dengan caranya Tuhan. Tapi kalau kita sekedar melayani pekerjaan Tuhan, sedangkan hikmat manusia yang dipakai di sana, cara-cara manusia, iya mungkin pekerjaan Tuhannya selesai, ibadah selesai, tertib, banyak yang datang. Tapi apakah Allah disukakan? Itu ya, melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak melayani Tuhan. Karena tidak pakai caranya Tuhan. Jadi sibuk melakukan aktivitas keagamaan yang wow dan wah di mata manusia ya. Tapi masalahnya Tuhan disenangkan enggak gitu ya. Berikutnya, berbicara tentang Allah dalam pengertian umum, bukan tentang Yesus sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi, karena kebenarannya diabaikan, kan kalau kita berbicara tentang Allah itu berbicara tentang Yesus, maka berbicara tentang ini. Karena kita mengenal Yesus Allah dari sini gitu. Tapi ini tidak ya, seolah berbicara sama aja seperti Allah-Allah yang lain gitu. Membicarakan Yesus itu sama saja seperti membicarakan Zeus, membicarakan ini, itu, gitu kan sama aja. Bahkan seringkali Yesus itu diposisikan lebih rendah dari manusia gitu. Kalau bosnya, manajernya di kantor berbicara, waduh seriusnya minta ampun. Lirik kanan kiri aja nggak berani. Itu mempengaruhi karir saya ke depan. Tapi ketika duduk di gereja, kita tahu realitasnya ya. Jadi membicarakan Allah, Yesus, kebenaran itu sekedar kosakata yang memenuhi pikiran tapi tidak dalam kedalaman pemahaman dan pengakuan secara pribadi menyembah dia ya, proskuneo, tersungkur di hadapan dia. Berikutnya, mengejar pemeliharaan, perlindungan dan berkat Allah sebagai target yang harus dicapai. Allahnya enggak. Seperti kasus Yohanes pasal yang ke-6. Mengejar Yesus karena pengen dikenyangkan. Setelah Yesus melakukan mujizat, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesusnya mah enggak peduli. Ketika firman disampaikan, keras ini, siapakah yang tahan mendengarnya, maka kami pergi. Gitu ya. Ini yang dipraktekkan kekristenan sekarang. Yang terakhir, bergereja dan memilih gereja dengan patokan saya merasa sejahtera. Karena alasan-alasan semua di atas. Kok kamu pindah gerejanya, aduh saya tidak sejahtera di situ. Tapi yang membuat dia sejahtera dan tidak sejahtera adalah bukan kebenaran dalam Alkitab. Tetapi saya suka enggak? Ya gimana saya dong? Kristen-Kristen saya, hidup-hidup saya, mobil-mobil saya, kekayaan-kekayaan saya, terserah saya dong mau pilih gereja yang mana, Kristen seperti apa. Terserah saya, kenapa kamu yang repot? Gitu ya. Jadi tidak pergi ke gereja itu karena ingin mendapatkan kebenaran. Nah, saya simpulkan dengan ini ya, kita sudahi dulu dengan cultural Christianity. Apa yang saya rasakan, itulah. Apa yang saya suka, itulah Kristen saya. Apa yang saya anggap nyaman, saya merasa damai sejahtera di sana. Itulah gereja saya. Ya, jadi coba jemaat renungkan di sini saja dulu. Karena kalau saya mau terus terang, mayoritas Pantai Kosta Karismatik ada di sini. Cultural Christianity. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke progressive Christianity, saya mau tegaskan, kalau Anda mengkritisi, menyatakan bahwa progressive Christianity salah, sementara Anda sendiri ada di cultural Christianity, menyatakan sesuatu tidak benar, sementara Anda sendiri tidak benar. Ya, oke, sampai di situ kekristenan cultural yang sekali lagi dengan sedih saya katakan banyak dianut oleh mayoritas Pantai Kosta Karismatik. Nah, sebelum kita mengkritisi
progressive Christianity, kita merendahkan diri lalu kita ikuti perintah Allah. Ujilah diri kita sendiri, ujilah dirimu. Apakah iman kita sudah benar? Apakah kita sudah benar-benar yakin Yesus ada di dalam kita? Karena kita tunduk kepada sabdanya sepenuhnya tanpa pilih-pilih. Ya. Cultural Christianity tidak ada Kristus di sana. Karena cultural Christianity mengenyampingkan Kristus demi ego. Apa yang saya rasakan, itulah Kristus bagi saya. Saya undang Jemaat Bangkit Berdiri, minggu depan kita akan masuk liberal Christianity. Sebelum kita masuk progressive Christianity. Ya. Jadi kalau ada jemaat berkata, walah ini kan pelajaran sudah 2019. Buka lagi catatannya dan silahkan dilengkapi dengan perenungan yang lebih mendalam. Kalau Tuhan izinkan heboh lagi di sini, karena ujaran seseorang di medsos lalu heboh lagi tentang progressive Christianity, ini jadikan kesempatan untuk kita menguji diri sendiri, menguji kekristenan kita, gereja kita, di mana kita berjemaat, lalu menguji kekristenan secara umum. Ya, puji Tuhan.